Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kompas TV Jember yang dirahmati Allah. Di tengah hiruk pikuk kehidupan modern, mulai dari notifikasi HP yang tak berhenti, tuntutan pekerjaan yang terus menekan, hingga kabar berita yang kadang bikin resah, kita sering lupa bahwa sesungguhnya kita memiliki GPS kehidupan yang sudah Allah turunkan sejak 14 abad lalu. GPS ini tidak pernah error, tidak perlu update sistem, dan selalu akurat mengarahkan kita menuju jalan yang lurus. Itulah Al-Quran. Namun pertanyaannya, di era di mana informasi ada di ujung jari, apakah kita masih benar-benar mempelajari Al-Quran atau sekadar membacanya tanpa memahami maknanya? Kita akan jawab dan kupas dalam episode Mutiara Iman hari ini. Saat ini sudah bersama saya penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember, Ustadz Saifullah Hudi, SPDI MM. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya. Oke, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini pertama kali bertemu dengan Ustadz Hudi panggilannya. Selamat datang di Mutiara Iman. Terima kasih sudah hadir. Ustadz, hari ini kita membahas soal Al-Quran, yang walaupun ini tema yang sudah sering kerap dibahas di mana-mana, tetapi kita perlu kembali lagi membedah bukan hanya soal bagaimana kita mempelajari Al-Quran, tetapi bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman yang relevan dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai dari urusan keluarga, mungkin pekerjaan, sampai urusan kita bermedia sosial. Nah, sebenarnya bagaimana untuk kita bisa memaknainya dan relate dengan kehidupan sehari-hari? Kita akan beri kesempatan kepada Ustadz Hudi untuk memberikan tausiah pengantar. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ya 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uwahiyal Qur'an. Sayyidina wa maulana Muhammadin kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, sejatinya bahwasannya setiap penganut agama di dunia itu mempunyai sebuah kitab atau mempunyai sesuatu yang dianggap suci, yaitu kitab Al-Quran. Kalau di Hindu itu ada namanya kitab Weda, di Buddha ada Tripitaka, di Yahudi ada Taurat, di Nasrani ada Injil, agama Majusi juga ada namanya Zen Avesta. Kita umat Islam diberikan kitab oleh Allah, yaitu berupa Al-Quran, mukjizat terbesar, mukjizat agung yang diberikan atau diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Al-Quran ini adalah sumber kehidupan yang harus kita pelajari, harus kita pahami, dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya kalau Al-Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran bisa menenangkan hati. Al-Quran bisa menjadikan obat, menjadikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di dalam surat Al-Isra disampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sebagai obat kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu, ini menjadi dasar bahwasanya kita harus belajar Al-Quran, harus mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran bisa menyejukkan hati kita yang sedang gundah. Al-Quran bisa menjadi penghibur untuk kita dikala yang lainnya susah. Dengan baca Al-Quran itu bisa menghilangkan stres juga. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah memang semata-mata supaya menjadi sumber kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, di dalam sabda Nabi disampaikan, Iqra'ul Quran,
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya nanti di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Tinggal kita bagaimana cara membacanya. Kita tahu Al-Quran diturunkan di Gua Hira. Kalau ada lagu, saya sampaikan begini, ada lagu tuh, Al-Quran kitab suci Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, ini agak menarik lah kalau dibikin nyanyian biar supaya hafal anak-anak. Jadi Al-Quran itu diturunkan di Gua Hira untuk siapa? Untuk kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada umatnya. Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu banyak sekali pahala-pahala yang akan didapat. Satu hurufnya itu orang baca Al-Quran akan diberikan kebaikan oleh Allah. Kalau satu huruf itu dibaca akan juga dilipat gandakan. Kata baginda Nabi, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya dapat satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim, kata baginda Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Bahwasanya alif itu satu huruf, kemudian lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga kalau di total ada 30 huruf. Jadi 30 huruf atau 3 huruf menjadi 30 kebaikan. Jadi rugi rasanya kalau kita tidak mempelajari Al-Quran. Ini yang menjadi dasar kita harus belajar Al-Quran. Kalau sudah kita bisa belajar Al-Quran, maka apa yang tadi disampaikan di awal memberikan ketenangan kepada kita, termasuk orang yang mendengarnya menjadi mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan membaca, mendengarkan saja sudah mendapat rahmat. Ada ayat Al-Qur'an yang menyatakan mendengar saja mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika Al-Qur'an dibacakan, maka dengarkanlah. Maka niscaya kalian akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. Jadi rugi kalau kita tidak bisa meluangkan waktu hanya membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Atau kalau bisa one day one juz. Jadi satu hari satu juz. Kalau tidak bisa, berapapun yang kita sempat itu dibaca. Karena dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari yang apa yang kita baca, khususnya Al-Quranul Karim. Nah, seperti Masya Allah, Al-Quran adalah mukjizat yang paling luar biasa di muka bumi. Ustaz, tetapi sebagian besar dari kita melihat Al-Quran ini hanya sekadar kitab ibadah saja, tetapi untuk melihat secara utuh ini belum bisa memaknainya lebih dalam. Karena selain soal bagaimana tata cara ibadah, dibahas juga di dalam Al-Quran soal adab sosial, hubungan keluarga, bahkan etika ekonomi, semuanya lengkap. Bahkan satu-satunya kitab suci yang membahas soal warisan secara detail itu di Al-Quran ada. Nah, apa yang salah dari kita? Apakah memang proses belajar kita ini belum maksimal dalam melihat Al-Quran secara utuh? Yang jelas Mbak Bia, ketika kita sudah terjun di Al-Quran, mau tidak mau kita yang pertama adalah harus bisa mempelajari. Setelah mempelajari, harus memahami. Setelah memahami adalah mengamalkan. Baik. Ya, rata-rata orang sekarang ini masih proses pembelajaran saja, masih enggan. Jadi pembelajaran saja. Sehingga mau memahami karena masih belum bisa belajar, ya mungkin karena faktor kesibukan dan lain-lain halnya dan lain yang sebagainya, sehingga bisa membuat orang itu enggan mempelajari. Sehingga yang dikatakan Mbak Pia tadi, bahwasannya di Al-Quran itu lengkap semuanya sebenarnya. Okay. Apa yang menjadi permasalahan kita di dunia ini ada di Al-Quran. Kita tahu bahwasannya tadi warisan sudah ada di Al-Quran, sudah disampaikan di Al-Quran. Kalau ingin tahu wudhu, kemudian tahu caranya sholat,
ada di Al-Quran. Kemudian Allah itu dekat kepada orang-orang yang baik, itu ada di Al-Quran. Innallaha qaribun minal muhsinin. Kemudian hanya orang yang bertakwa yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Qur'an. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Banyak lagi yang ada di Al-Qur'an yang memang harus dipelajari dan dipahami tentunya. Tapi proses mempelajari ini harus kita awali dulu, karena ketika kita baca Al-Qur'an itu salah, ketika kita memaknai Al-Qur'an itu salah, maka artinya menjadi ikut salah. Jadi khawatir nanti ketika mempelajari belum fasih, kemudian sudah menyebarkan atau mentausiahkan atau mensiarkan, khawatir yang disampaikan kurang pas seperti itu. Baik, jadi mempelajari dulu dari awal adalah bagaimana kita mempelajari untuk bisa membacanya dengan tepat, begitu. Betul. Tetapi Ustadz, banyak sekali dari kita yang untuk membacanya sudah luar biasa, indah sekali dalam melantunkan ayat suci Al-Quran, kemudian merdu, tetapi tidak berbanding lurus dengan akhlak yang ditampilkan kepada sesama utamanya. Ini apa yang salah dengan interaksi mereka terhadap Al-Quran itu sendiri? Ya, kalau ada seseorang yang sudah bagus bacanya, kemudian didengarkan enak, merdu sekali, sepertinya kita ingin seperti dia gitu. Kemudian di pengamalannya tidak sebanding dengan yang ia baca, maka niatan pertama, niatan membaca Al-Quran yang itu harus dibetulkan, diperbaiki. Jadi niatan baca Al-Quran harus semata-mata karena Allah. Jadi harus semata-mata karena Allah. Saat ini sebentar lagi tanggal 11 sampai 20 September ini ada musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi di Jawa Timur, dan kebetulan di Kabupaten Jember itu ada orang yang niatannya karena ingin dapat prestasi. Ada yang karena memang ingin melantunkan Al-Quran supaya orang-orang tertarik juga ingin seperti mereka yang melantunkan dengan merdunya. Jadi harus niatannya diperbaiki di awal. Karena Allah. Betul. Karena kalau misalkan kita sudah, apapun niat kita mempelajari sesuatu karena Allah, akan berbuah pahala dan manfaat begitu. Ustaz, ini semakin menarik karena saya pernah melihat salah satu video ketika seorang remaja begitu membaca Al-Quran. Ini ada pihak-pihak yang menyawer. Nah, ini memicu kontroversi di tengah masyarakat, utamanya netizen. Adab-adab terhadap Al-Quran ini apa yang harus kita perhatikan begitu. Tetapi kita akan bahas di segmen berikutnya, Ustaz. Dan saudara, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda.